Isu yang menyebut Mulan Jameela menghina guru belakangan ramai beredar di media sosial. Namun, setelah ditelusuri, narasi tersebut tampaknya merupakan hoaks atau misinformasi yang tidak didukung bukti valid dari sumber berita terpercaya. Banyak anggapan ini muncul dari kritik netizen di media sosial, yang lebih mengarah pada gaya bicara dan latar belakang pendidikan Mulan, bukan pernyataan langsung yang menghina profesi guru. Bahkan, kritik dari Lita Gading sebelumnya juga berfokus pada kemampuan public speaking dan kapasitasnya sebagai anggota DPR, bukan tuduhan penghinaan. Di sisi lain, beredar pula kasus berbeda yang melibatkan TikToker Rizky Kabah yang memang sempat menuai kontroversi karena menghina profesi guru. Hal ini diduga membuat publik keliru dan mengaitkannya dengan Mulan Jameela. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi agar tidak terjebak hoax. Kan? Ironis kan? Ironis kan? Anggota DPR kebanyakan ternyata paket C, guys. Ampun. Gimana seorang wakil rakyat gitu loh, paket C. Ampun deh. Secara nih, guru PAUD saja dituntut untuk S1. Pantesan aja carut-marut tuh di DPR. Ya enggak? Karena yang menjadi wakil rakyat tidak kompeten, tidak mengerti tentang apa yang dia harus kerjakan di sana. Yang penting fulus, money, money. Nah, itu dia. Guru yakin menurut saya berkualitas karena guru dituntut dengan standar kompetensi. Guru dituntut memiliki standar pedagogik. Guru dituntut harus memiliki standar sosial. Guru dituntut harus memiliki standar kepribadian. Dan guru dituntut harus memiliki standar profesional sebagai guru. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Mulan Jameela yang sebut guru harus punya kualitasnya. Ada beberapa kritikan tentunya dari para netizen ya. Nah, ini ada beberapa kritikan lagi guys dari netizen ya. Kira-kira infonya seperti apa dari Mulan Jameela ya. Mungkin kalian sudah melihat beberapa infonya dan balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa dibantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Dan aku juga ada akun kedua yaitu Uki Kevin Aksen. Jangan lupa juga bantu subscribe. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar ya guys ya. Nah, ini kira-kira infonya seperti apa? Kita reaksi seperti biasa ya, reaksi bareng-bareng gitu guys ya. Kita lihat infonya. Bapak Ibu para pensiunan, terutama pensiunan guru atau rekan-rekan yang sekarang masih bertugas, sudah melihat pernyataan Ibu Dewan ini? Ibu Dewan. Agak sakit hati ya kalau dikatakan bahwa guru itu harus berkualitas. Saya sebagai pensiunan guru 37 tahun dan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah selama 14 tahun, setahu saya guru itu setiap saat selalu meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Guru itu jangankan mengajar, berada dalam kelas saja dalam waktu 6-8 jam, menjaga anak-anak sebanyak 45 orang dalam kondisi aman dan selamat, itu untuk saya waktu itu sudah luar biasa dan sangat berterima kasih kepada. Waduh, kepotong lagi rame step. Nah, ini ada reaksi kedua ya, komentar dari TikTok juga Bang Coki Castello ya. Guru harus punya kualitas dan kompetensi, jangan hanya mengharapkan gaji tinggi. Waduh. Baulan soal guru. Guru harus berkualitas bro katanya. Jangan minta naik gaji aja. Sebenarnya jadi guru sama jadi penyanyi mirip-mirip dikit. Kalau nggak berkualitas jadi penyanyi nggak bisa jadi penyanyi. Betul nggak Baulan? Tapi jarang guru yang jadi pelakor atau ngerebut suami orang. Jarang. Kalau penyanyi ada Baulan. Siapa orangnya? Lupa saya. Jadi
tidak berkualitas seseorang guru, jarang ada yang ngerebut suami orang. Tapi kalau penyanyi banyak Maulan, bener dah. Apa ini ya? Ini kualitas yang kamu maksud dan lihat bertele-telenya syarat penggajian guru ya. Mulan Jamila juga harus punya pegangannya. Mulan Jamila wajib nonton ini guys. Halo Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia. Ada kabar super penting nih yang wajib kita tahu. Soalnya ini menyangkut aturan kelas kita dan yang paling penting tunjangan profesi kita. Pemerintah baru aja ngerilis aturan main baru yang bakal efektif di tahun 2026. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih isinya dan apa dampaknya buat kita semua. Pertanyaan utamanya dan yang paling bikin penasaran pastinya, dengan adanya aturan baru soal jumlah siswa per kelas dan luas ruangan, gimana nasib tunjangan profesi guru atau TPG kita nanti di tahun 2026? Bakal jadi lebih gampang atau malah bikin pusing? Bagaimana aturan baru kelas mempengaruhi tunjangan profesi guru Anda ya? Oke, kita cari jawabannya sama-sama. Nah, semua perubahan ini sumbernya dari satu dokumen. Bentar, pemerintah telah merilis ke Kemendiknasmen nomor 14 tahun 2026 sebagai acuan baru guys. Resmi ke Pemdikdasmen nomor 14 tahun 2026. Anggap aja ini semacam buku panduan baru yang harus kita pegang dan patuhi mulai sekarang. Jadi apa sih isi dari buku panduan baru ini? Intinya ada dua hal besar. Pertama, pemerintah ngasih batasan maksimal jumlah siswa dalam satu kelas. Jadi kelas nggak boleh lagi terlalu padat kayak dulu. Kedua, ada standar minimum luas ruangan per siswa, biar mereka belajarnya lebih nyaman dan leluasa. Ingat ya, ini semua akan mulai berlaku di tahun 2026. Oke, kita kupas satu persatu ya, biar lebih jelas. Kita mulai dari yang pertama dulu, batasan jumlah siswa di dalam kelas. Ini bakal ngubah cara sekolah kita ngebentuk rombongan belajar loh. Coba deh kita lihat rincian angkanya. Ini detail banget. Untuk PAUD, kelasnya dibikin kecil, antara 10 sampai 15 anak aja, tergantung kelompok umurnya. Lalu untuk SD maksimal di angka 28 siswa, SMP naik jadi 32, dan SMA, SMK itu paling banyak 36 siswa. Nah, yang perlu kita perhatikan, untuk SLB, kelasnya jauh lebih kecil, cuma 5 sampai 8 siswa. Tujuannya jelas, biar perhatian guru bisa lebih maksimal ke setiap anak. Oke, urusan jumlah siswa udah jelas. Sekarang kita pindah ke aturan kedua, standar luas ruang kelas. Ya, karena belajar yang ideal itu bukan cuma soal berapa banyak temennya, tapi juga seberapa nyaman ruang geraknya kan? Aturannya cukup simpel. Untuk anak-anak PAUD dan siswa SLB, yang memang butuh ruang lebih banyak buat bergerak dan beraktivitas, standarnya itu 3 meter persegi per anak. Sementara itu, untuk siswa dari jenjang SD sampai SMA atau SMK, standarnya adalah 2 meter persegi per anak. Cukup jelas ya perbedaannya? Oke, kita udah tahu aturan jumlah siswa, udah tahu juga aturan luas kelas. Sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Terus, apa hubungannya semua ini sama tunjangan profesi guru kita? Nah, disinilah letak kuncinya Bapak Ibu. Jadi begini, semua aturan yang tadi kita bahas itu nantinya akan jadi syarat wajib dalam proses validasi TPG. Ini berlaku efektif mulai tahun 2026. Mari kita lihat lebih dalam. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Mulai tahun 2026, kalau data rombongan belajar di sekolah kita nggak memenuhi aturan jumlah siswa dan luas ruangan tadi, maka oleh sistem akan dianggap tidak valid. Artinya apa? Ya artinya TPG kita nggak bisa diproses dan tunjangan pun nggak akan cair. Ini bukan lagi sekedar himbauan Bapak Ibu, tapi sudah jadi syarat mutlak. Ini berarti operator sekolah kita harus super teliti waktu memasukkan data rombongan belajar ke Dapodik. Kapasitas ruang kelas dan jumlah siswanya harus sinkron persis dengan aturan baru ini. Kenapa? Tuh, kenapa? Karena data Dapodik inilah yang jadi penentu utama lolos atau tidaknya validasi TPG kita di sistem nanti. Tuh guys ya. Ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di kursi DPR. Ini salah satu suara yang diaspirasikan melalui VT saya di kolom komentar section. Dan masih banyak guru-guru lain yang berkomentar di VT saya. Ini salah satunya. Seperti bapak baca di sini, ibu-ibu ya. Aku guru sampai kuliah S2 untuk belajar dan belajar. Sakitnya dibilang seperti itu. Pak, lihat nih Pak. Salah satu guru di Indonesia yang sampai S2. Dan masih banyak lagi guru-guru Indonesia sampai S3, banyak. Dan kalian masih bisa mempertanyakan kualitas guru di Indonesia. Sedangkan kualitas kalian aja di bawah standar. Dari kelas sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di bangku DPR ada sampai S3. Gak ada.
Jadi jangan pernah mempertanyakan kualitas guru di Indonesia. Guru Indonesia mempertanyakan masalah gaji itu karena hak mereka. Banyak guru-guru yang mendapatkan gaji di bawah standar. Itu hak mereka. Wajar mereka meminta seperti itu. Anda meminta kualitasnya tinggi, tapi Anda memberikan mereka dengan gaji yang tidak layak. Terus kalian meminta standar kualitas seperti apa, ibu-ibu, bapak-bapak DPR? Ingat ya, tanpa guru kalian bukan siapa-siapa. Dan saya yakin tanpa guru, kalian sampai detik ini pun saya rasa masih duduk di emperan toko orang lain, bukan menjadi sebagai wakil rakyat. Benar gitu ya, tanpa guru mungkin kita nggak mungkin bisa belajar, menghitung, membaca, dan sebagainya ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait infonya ini? Tapi katanya sih aku dengar ya, katanya dia hoax ya, terkait ya, Mulan Jamila mengatakan seperti itu gitu guys katanya. Tapi ya kita lihat deh ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, sekian dulu infonya dari Mulan Jamila untuk hari ini. Mungkin kalian punya reaksi atau komentar bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Jangan lupa nih bantu subscribe Oke Kelvin. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki sekalian selalu lancar dan kalian gak ketinggalan info terbaru juga ya guys ya. Dan see you.